Kisah meninggalnya Samawati dan Magandia. Para bendahara, para biku, dan para dewa pohon. Pada saat itu, 3 orang bendahara di Kosambi, yakni Gosaka, Kukuta, dan Pawarya, ketika menjelang awal musim hujan, mereka bertiga melihat 500 pertapa yang baru kembali dari pegunungan Himalaya, berkeliling kota untuk menerima dana makanan. Dengan senang hati, mereka menyediakan tempat duduk untuk para pertapa, memberikan makanan, dan setelah para pertapa setuju untuk tinggal bersama, mereka menyediakan tempat tinggal untuk pertapa selama 4 bulan musim hujan. Kemudian setelah para pertapa berjanji untuk kembali dan menghabiskan musim hujan berikutnya dengan tinggal bersama, mereka mempersilahkan para pertapa untuk pergi. Sejak saat itu, setelah para pertapa menetap selama 8 bulan di pegunungan Himalaya, mereka menetap di tempat ketiga bendahara itu selama 4 bulan musim hujan. Pada kesempatan berikutnya, saat para pertapa sedang dalam perjalanan pulang dari pegunungan Himalaya, mereka melihat sebuah pohon beringin yang besar di sebuah hutan pertapaan dan mereka pun pergi duduk di kaki pohon tersebut. Pertapa tertua berpikir, dewa yang menetap di pohon ini bukanlah dewa biasa. Pasti ada sesosok raja dewa dengan kesaktian tinggi di sini. Betapa bagusnya bila ia mau memberikan air minum kepada kami sekelompok pertapa ini. Dewa pohon dengan segera memberikan air minum kepada mereka. Lalu pertapa tersebut menginginkan air untuk mandi, dan dewa pun memberikannya. Kemudian ia menginginkan makanan, dan dewa juga memberikannya. Lalu pikiran tersebut muncul dalam benak pertapa tersebut. Raja dewa ini memberikan setiap hal yang kita pikirkan. Saya ingin sekali melihat dirinya. Dewa tersebut dengan segera membuka batang pohon dan menampakkan dirinya. Kemudian mereka bertanya kepadanya, Raja Dewa, Anda memiliki kesaktian tinggi. Apa yang Anda lakukan untuk menguasainya? Jangan tanyakan kepada saya, para pertapa. Raja Dewa, mohonlah beritahukan kami. Namun dewa tersebut sangatlah rendah hati, karena kebajikan yang telah ia perbuat sangatlah kecil, dan oleh karenanya ia tidak ingin memberitahu. Meskipun demikian, setelah didesak, ia berkata, "Baiklah kalau begitu, dengarkanlah." Dan ia pun menceritakan kisahnya. Kisah masa lampau perbuatan dewa pohon di masa lampau. Dewa pohon pada masa lampau pernah menjadi seorang lelaki miskin yang mencari dan mendapatkan pekerjaan dari Anatapindika serta bergantung hidup padanya. Pada suatu hari Uposata, Anatapindika bertanya ketika pulang dari wihara, "Apakah ada orang yang telah memberitahu pekerja ini bahwa hari ini adalah hari Uposata?" "Ya, belum diberitahukan, Tuan." "Baiklah kalau begitu, masakkan makan malam untuknya." Lalu mereka memasak semangkuk nasi untuknya. Pekerja itu telah bekerja seharian di hutan, dan saat ia pulang pada malam harinya, ia berkata, "Saya lapar." Tetapi saat nasi telah disiapkan dan diberikan kepadanya, ia tiba-tiba menolak untuk makan. Pada hari lain, ia pikir, terdengar hiruk-pikuk di rumah ini. Berikan saya nasi, berikan saya saus, berikan saya kari. Namun hari ini semuanya berbaring tanpa bersuara sedikit pun, dan mereka telah menyediakan makanan untuk saya seorang. Apa yang terjadi? Maka ia bertanya kepada mereka, "Apakah yang lainnya sudah makan?" Mereka belum makan. Mengapa? Orang-orang di rumah ini tidak makan malam pada hari Uposata. Semuanya berpuasa. Bendahara Agung mengharuskan semuanya untuk berpuasa.
Bahkan untuk bayi-bayi yang masih menyusui, pertama mulut mereka dibersihkan dan memakan 4 jenis makanan yang manis. Sebuah lampu minyak wewangian dinyalakan dan semuanya, baik muda maupun tua, berhenti sejenak untuk menghafalkan 32 organ pembentuk tubuh. Akan tetapi, kami merasa sungkan untuk memberitahumu bahwa hari ini adalah hari Uposatha. Dan oleh karenanya, kami memasak nasi untuk kamu seorang. Makanlah nasi itu. Jika sekarang adalah waktu yang tepat bagi saya untuk menjalankan Uposatha Sila, saya ingin melakukannya. Keputusan tersebut ada di tangan bendahara. Baiklah kalau begitu, tanyakan padanya. Mereka pergi bertanya kepada bendahara, dan beliau menjawab seperti berikut. Jika ia mulai berpuasa sekarang, mencuci mulutnya dan mengambil Uposatha Sila, ia akan mendapatkan setengah jasa kebaikan dari pelaksanaan Uposatha Sila. Tatkala pekerja itu mendengar jawabannya, ia mulai berpuasa. Pekerja itu telah bekerja sepanjang hari dan merasa lapar, dan alhasil fungsi organ tubuhnya menjadi tidak terkendali. Ia mengikat sekujur tubuhnya dengan tali pelana dan memegang ujung tali pelana pada kedua tangannya. Ia menggulingkan tubuhnya berulang-ulang. Tatkala bendahara mendengar hal tersebut, ia mengambil 4 jenis makanan yang manis dan pergi ke tempat pekerja itu dengan membawa obor, lalu bertanya, "Teman, apa yang terjadi?" "Tuan, fungsi organ tubuhku menjadi tidak terkendali." "Baiklah kalau begitu, bangunlah dan makanlah ramuan obat ini." "Anda makan saja, Tuan." "Saya tidak sakit, Anda makanlah." "Tuan, karena saat sedang menjalankan Uposatha Sila, saya tidak mampu memakannya semua. Tetapi biarlah saya mengurangi setengahnya." Dengan berkata seperti itu, pekerja menolak untuk makan. "Janganlah berperilaku demikian, teman," kata bendahara. Namun pekerja tersebut tetap saja menolak makan, dan ketika matahari terbit, ia meninggal bagaikan untayan bunga yang menjadi layu, dan ia pun terlahir kembali sebagai dewa pohon beringin tersebut. Kemudian dewa pohon menjelaskan permasalahan tersebut seperti berikut ini. Bendahara berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada Sangha, dan atas jasanya serta buah perbuatan baik yang saya petik dari pelaksanaan laku Uposatha setengah hari, saya memperoleh kekuatan ini. Ketika 500 pertapa itu mendengar nama Buddha, mereka bangkit dari tempat duduk, bersikap anjali sebagai tanda penghormatan kepada dewa tersebut, lalu berkata, "Katakan Buddha." 3 kali mereka membuat dewa itu menyatakan perlindungan dengan berkata, "Saya mengucapkan kata Buddha." Lalu mereka mengucapkan pernyataan khidmat. Ini merupakan sebuah ungkapan yang sulit kami peroleh di dunia ini. Dan sebagai kesimpulan, Dewa, Anda telah memperdengarkan kami suara yang tidak pernah kami dengar selama 100.000 kalpa. Kemudian para murid berkata kepada guru mereka seperti berikut, "Baiklah kalau begitu, mari kita pergi menemui Sang Buddha." "Wahai teman-teman, kita masih memiliki 3 orang bendahara yang sangat dermawan terhadap kita. Besok kita akan menerima dana makanan di kediaman mereka. Beritahukan juga mereka tentang apa yang telah kita dengar, dan kita kemudian berangkat. Mohon persetujuannya teman-teman." Lalu mereka pun menyetujuinya. Keesokan harinya, ketiga bendahara menyediakan tempat duduk dan menyiapkan bubur nasi, dan mengetahui bahwa para pertapa akan tiba pada hari itu juga. Mereka bertiga pergi menemui para pertapa, menjemput para pertapa menuju kediaman mereka, memberikan tempat duduk untuk mereka, dan mendanakan makanan. Tatkala para pertapa telah selesai bersantap, mereka berkata, "Para bendahara agung, kami ingin permisi. Pertapa,
Apakah kami tidak memperoleh janji dari Anda untuk menetap di tempat kami selama musim hujan? Kemanakah Anda akan pergi?" Sang Buddha telah muncul di dunia ini, Dhamma telah muncul, Sangha telah muncul. Kami akan pergi melihat Sang Buddha. Namun apakah sepatutnya Anda hanya pergi menemui Sang Buddha? Kita tidak dilarang untuk pergi menemui yang lainnya, wahai teman-teman. Baiklah kalau begitu Bhante, mohon Anda tunggu sebentar dan kami juga akan pergi setelah selesai membuat persiapan. Jika kami menunggu Anda untuk membuat persiapan, perjalanan kami akan tertunda. Oleh karena itu, kami akan pergi terlebih dahulu dan Anda menyusul. Maka mereka berangkat terlebih dahulu, berjumpa dengan yang tercerahkan, sempurna, memujinya, memberi penghormatan kepada beliau, dan duduk dengan hormat pada satu sisi. Lalu Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada mereka secara berurutan. Dan pada akhir uraian Dhamma tersebut, mereka semua mencapai tingkat kesucian arahat serta menguasai kemampuan kesaktian. Kemudian mereka ditanyai apakah ingin ditahbiskan menjadi anggota Sangha. "Datanglah para biku," kata Sang Buddha. Segera setelah beliau mengucapkan kata tersebut, mereka menjadi biku yang mencukur rambut dengan memiliki pata dan jubah yang diciptakan lewat kesaktian. Ketiga bendahara menyediakan kebutuhan untuk pemberian dana, terdiri dari jubah, selimut, mentega cair, madu, sari gula, dan sebagainya. Masing-masing memuatkan barang-barang tersebut ke dalam 500 gerobak barang, meneruskan perjalanan menuju Sawathi. Setiba di Sawathi, mereka memberi penghormatan kepada Sang Buddha, mendengarkan khotbah Dhamma, dan pada akhir uraian Dhamma, mereka bertiga mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Mereka bermalam bersama Sang Buddha, memberikan dana, dan kemudian mengundang Sang Buddha untuk datang ke Kosambi. Ketika Sang Buddha menyetujuinya, beliau berkata, "Para Buddha merasa senang dengan keheningan." Para bendahara berkata, "Bhante, saat kami mengirimkan sebuah pesan sebagai pemberitahuan kepada Anda, maka itu adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk datang." Setelah berkata demikian, mereka kembali ke Kosambi. Bendahara Gosaka membangun wihara Gosita, Bendahara Kukuta membangun wihara Kukuta, dan Bendahara Pawarya membangun wihara Pawarya. Tatkala para bendahara telah selesai membangun ketiga wihara tersebut, mereka mengirim pesan kepada Sang Buddha untuk datang mengunjungi mereka. Sang Buddha menerima pesan mereka, pergi ke sana, lalu mereka pergi menjemput beliau, mengantar beliau menuju ketiga wihara dan melayani beliau secara bergiliran. Sang Buddha menetap selama sehari di masing-masing wihara dan selalu pergi menerima dana di rumah bendahara yang membangun wihara tempat beliau menetap. Saat itu, ketiga bendahara mempunyai seorang pembantu bernama Sumana, dan ia adalah seorang tukang kebun. Ia berkata kepada para bendahara, "Saya telah lama menjadi pembantu Anda semua, dan saya ingin menjamu Sang Buddha. Biarlah saya sendiri yang menjamu Sang Buddha selama 1 hari saja." "Baiklah kalau begitu," kata mereka. "Jamulah beliau pada esok hari." "Baiklah, tuan-tuan," jawabnya. Ia pun mengundang Sang Buddha dan seperti biasa melayani kebutuhan beliau dengan penuh rasa hormat. Perubahan keyakinan Ratu Samawati berkat Kujutara. Pada masa itu, Raja Udena memiliki kebiasaan memberikan uang sebanyak 8 keping kepada Ratu Samawati untuk membeli bunga. Seorang budak wanita bernama Kujutara secara rutin setiap harinya pergi ke tempat tukang kebun Sumana untuk memperoleh bunga. Tatkala ia pergi ke sana pada suatu hari, tukang kebun berkata kepadanya, "Saya telah mengundang Sang Buddha untuk bertamu dan saya harus menggunakan bunga-bunga tersebut
hari ini untuk menghormati Sang Buddha. Anda ikutlah bersama saya untuk menunggu kehadiran Sang Buddha dan mendengarkan Dhamma. Lalu Anda boleh mengambil bunga-bunga yang masih tersisa. Baiklah, kata Kujutara menyetujuinya. Sumana melayani kebutuhan rombongan para biku yang dipimpin oleh Sang Buddha dan mengambil pataknya sebagai permintaan kepada beliau untuk mengungkapkan terima kasih. Sang Buddha pun mulai mengungkapkan terima kasih. Kujutara mendengarkan wejangan Dhamma dan mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Beberapa hari sebelumnya, ia biasanya mengambil uang 4 keping untuk dirinya sendiri dan membeli bunga dengan uang 4 keping sisanya. Namun pada hari itu, ia menghabiskan seluruh uang 8 keping untuk membeli bunga, dan ia pun membawa pulang bunga-bunga tersebut. Samawati berkata kepadanya, "Pembantuku yang baik, apakah raja hari ini memberi kita uang 2 kali lipat sehingga dapat membeli begitu banyak bunga?" "Tidak, Nyonya. Lalu mengapa bisa begitu banyak bunga?" "Beberapa hari sebelumnya, saya sendiri menyimpan 4 keping uang dan hanya membelikan Anda bunga sebanyak yang dapat saya belikan dengan 4 keping uang. Mengapa kamu tidak lagi mengambil uang dari hari ini?" "Karena saya mendengarkan wejangan Dhamma dari yang tercerahkan sempurna dan mencapai pemahaman kebenaran." Ratu tidak memarahinya dengan berkata, "Dasar budak sialan. Kembalikan semua uang yang telah kamu curi selama ini." Ia malah berkata kepadanya, "Pembantuku yang baik, kamu telah menyelami nibbana. Bagikan juga kepada saya." "Baiklah kalau begitu," jawab Kujutara. "Perintahkan agar air mandi disiapkan untuk saya." Maka Ratu memandikannya dengan 16 mangkuk air wewangian dan memberikan hadiah untuknya berupa kain yang cantik. Salah satu kain tersebut dipakainya sebagai pakaian dan yang satunya lagi digunakan sebagai selendang. Lalu ia menyediakan tempat duduk untuknya. Kujutara kemudian duduk dengan memegang kipas di tangan dan mengumpulkan 500 wanita, mengajarkan Dhamma kepada mereka seperti yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Kemudian mereka semua memberi penghormatan terhadap Kujutara dan berkata, "Teman, mulai hari ini dan seterusnya, janganlah berbuat jahat. Jadilah ibu dan guru kami. Pergilah ke tempat Sang Buddha dan dengarkan setiap khotbah yang beliau sampaikan, lalu pulang dan ajarkan kepada kami." Dan ia pun melaksanakannya hingga kemudian memahami Dhamma secara menyeluruh. Terlebih lagi Sang Buddha menyebut dirinya sebagai yang paling menonjol dengan berkata, "Di antara semua umat awam wanita, yang unggul dalam mempelajari dan membabarkan Dhamma adalah Kujutara." 500 wanita itu berkata kepadanya, "Kujutara, kami ingin melihat Sang Buddha. Tunjukkan dirinya kepada kami, dan kami ingin memberikan penghormatan kepada beliau dengan wewangian, untaian bunga, dan sebagainya." "Nyonya, sangatlah sulit untuk meninggalkan istana raja. Anda telah memperoleh izin, namun tidak mungkin Anda keluar dari istana." "Kujutara, janganlah patahkan harapan kami. Biarkan kami pergi melihat Sang Buddha." "Baiklah kalau begitu. Buatlah sebuah lubang yang cukup besar pada dinding kamar Anda, sehingga Anda dapat melihat keluar lewat lubang tersebut. Lalu bawa wewangian dan untaian bunga. Ketika Sang Buddha memasuki pintu rumah ketiga bendahara itu, berdirilah di beberapa tempat lalu lihat keluar dengan bersikap anjali dan bernamaskara terhadap beliau." Mereka pun menuruti perkataannya. Tatkala Sang Buddha datang dan pergi, mereka melihat keluar dan memberikan penghormatan terhadap beliau.
Kisah perencanaan pembunuhan Magandia terhadap Ratu Samawati dan Sang Buddha. Suatu hari, Magandia keluar dari istananya dan pergi berjalan-jalan hingga sampai di istana tempat tinggal para wanita tersebut. Melihat sebuah lubang pada sebuah kamar, ia bertanya, "Apa ini?" Para wanita itu tidak mengetahui bahwa Magandia membenci Sang Buddha. Berkata, "Sang Buddha telah tiba di kota ini. Kami berdiri di sini dan melihat keluar untuk memberi penghormatan terhadap Sang Buddha." Jadi, Pertapa Gotama telah datang ke kota ini, pikir Magandia. Kini saya harus memikirkan apa yang akan saya lakukan terhadap dirinya. Para wanita ini juga merupakan pengikut-pengikutnya. Saya juga harus memikirkan apa yang akan saya lakukan terhadap mereka. Maka ia berkata kepada raja, "Baginda, Samawati dan para pengikutnya tidak setia kepada Anda, dan dalam beberapa hari ini mereka akan membunuh Anda." Raja menjawab, "Mereka tidak mungkin melakukan hal seperti itu," dan menolak untuk mempercayainya. Meskipun berulang kali ia mengadukan hal tersebut, raja tetap tidak mempercayainya. Tatkala ia telah 3 kali mengatakan hal tersebut, raja masih tidak mempercayainya. Ia berkata kepada raja, "Jika Anda tidak mempercayai saya, Baginda, pergilah ke tempat tinggal mereka dan buktikan sendiri." Raja pergi ke sana dan melihat lubang-lubang di kamar tersebut, lalu bertanya, "Apa maksudnya ini?" Ketika masalah tersebut dijelaskan kepadanya, raja tidak merasa marah. Sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Namun ia menutup lubang pada dinding tersebut dan membuat jendela yang dapat dibuka tutup pada setiap kamar. Karena tidak mampu mencelakai para wanita tersebut, Magandia berpikir, bagaimana juga saya harus melakukan sesuatu terhadap Pertapa Gotama. Maka ia memberi sogokan kepada para penduduk kota dan berkata kepada mereka, tatkala Pertapa Gotama datang ke kota ini dan berjalan-jalan, hasut para budak dan untuk memakinya, menyiksanya, lalu usir ia dari kota ini. Maka para pertapa yang bukan pengikut Sang Buddha mengikuti beliau ketika sedang berjalan memasuki kota dan meneriaki beliau, "Kamu adalah seorang pencuri, dungu, seekor unta, lembu jantan, keledai, penghuni neraka, jahanam. Kamu tidak mampu mengalami pembebasan. Kamu akan terlahir di alam penderitaan." Demikianlah mereka mencerca dan menghina beliau dengan 10 macam penghinaan. Yang Mulia Ananda mendengarnya dan berkata kepada Sang Buddha, "Bhante, para penduduk kota ini sedang mencerca dan menghina kita. Marilah kita pergi ke tempat lain." "Kemana kita harus pergi, Ananda?" "Ke kota-kota lainnya, Bhante." "Jika orang-orang mencerca kita di sana, lalu kemana lagi kita harus pergi?" "Ke kota lain, Bhante." "Jika orang-orang mencerca kita di sana, lalu kemana lagi kita harus pergi?" "Ke kota lain, Bhante." "Ananda, Anda seharusnya tidak berkata demikian. Ketika sebuah kesulitan muncul, di sana pula kita harus menyelesaikannya. Hanya karena begitu, apakah kita harus pergi ke tempat lain? Tetapi siapakah yang menghina kamu, Ananda?" "Bhante, para budak dan semua orang menghina kita. Ananda, saya seperti seekor gajah yang berada di dalam pertempuran, bagaikan gajah yang harus menahan semua anak panah yang datang dari 4 penjuru. Begitu pula dengan saya yang harus bersabar terhadap semua perkataan yang diucapkan orang-orang jahat ini." Setelah berkata demikian,
beliau mengajarkan Dhamma mengenai dirinya dan mengucapkan ketiga bait berikut dalam Nagawaga. Bagaikan seekor gajah yang berada dalam pertempuran, dapat menahan semua anak panah yang datang. Begitu pula, saya yang harus bersabar dengan penghinaan yang dilakukan orang-orang jahat. Gajah jinaklah yang memenangi pertempuran. Gajah jinaklah yang menjadi tunggangan raja. Orang-orang yang bersikap tenang dan bersabar terhadap hinaan adalah yang terunggul. Betapa hebatnya keledai-keledai jinak, kuda-kuda Sindhu ras murni, dan gajah-gajah kesatria. Namun yang paling hebat di antara semuanya adalah orang yang telah berhasil menjinakkan dirinya sendiri. Khotbah tersebut menggugah semua orang. Tatkala Sang Buddha telah menyelesaikan uraian Dhamma, beliau berkata, "Ananda, janganlah merasa terganggu. Orang-orang ini hanya akan mencerca dirimu selama 7 hari, dan pada hari ke-8 mereka akan terdiam. Kesulitan yang dihadapi para Buddha tidak akan berlangsung lebih dari 7 hari." Tatkala Magandia gagal mengusir keluar Sang Buddha dari kota dengan cara menghina beliau, ia berpikir, "Apalagi yang saya bisa lakukan?" Kemudian, pikiran tersebut muncul dalam benaknya. Para wanita itu adalah pengikutnya. Saya akan membunuh mereka. Maka pada suatu hari, ketika Raja Udena sedang meminum minuman keras dan ia sedang melayaninya, ia mengirimkan sebuah pesan kepada pamannya. "Paman, tolong bawakan 8 ayam mati dan 8 ayam hidup. Setelah ia tiba, biarkan dirinya berdiri di atas tangga dan sendiri memberitahu kedatangannya. Ketika mendengar kata masuk, jangan biarkan ia masuk, tetapi suruh ia berikan 8 ekor ayam hidup terlebih dahulu dan setelah itu menyusul yang lainnya." Dan Magandia memberikan uang sogokan kepada pembantunya dengan berkata, "Pastikan untuk membawa pesanan saya." Magandia berkata, "Anda lihat Baginda, kini Anda harus mencari tahu apakah mereka benar-benar melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup. Paduka, perintahkan mereka, masaklah ayam-ayam tersebut dan bawakan untuk Pertapa Gotama." Maka raja pun memerintahkan hal tersebut kepada mereka. Namun, pembantu itu, ketika sedang berpura-pura membawa ayam hidup kepada para wanita itu, malah pergi memberikan ayam tersebut kepada pendeta kerajaan dan membawa 8 ayam mati kepada para wanita dengan berkata, "Masaklah ayam-ayam ini dan bawakan kepada Sang Buddha." "Tentu saja itu adalah kewajiban kami," jawab para wanita, dan mereka pun pergi menemuinya untuk menerima ayam-ayam tersebut. Tatkala pembantu itu kembali menghadap raja, ia ditanyai oleh raja, "Apa yang terjadi, pelayan?" Ia melaporkan kepada raja sebagai berikut, "Saat saya berkata kepada mereka, 'Masaklah ayam-ayam ini dan bawakan kepada Pertapa Gotama,' mereka datang menemui saya dan mengambil ayam-ayam tersebut. Lihatlah Baginda," kata Magandia, "mereka tidak akan menuruti perintah Anda. Namun Anda tidak mempercayainya ketika saya memberitahu Anda. Kesetiaan mereka ditujukan untuk orang lain. Tetapi ketika raja mendengar hal tersebut, ia bersikap sabar terhadap mereka dan tetap tidak berkata apapun." Magandia berpikir, "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Pada saat itu, raja biasanya membagi waktunya bersama dengan ketiga istrinya secara adil, Samawati, Wasuladatta, dan Magandia. 7 hari dihabiskan di masing-masing kamar mereka. Magandia mengetahui bahwa pada esok hari dan lusa,
raja akan pergi ke kamar Samawati. Ia lalu berpesan kepada pamannya, "Kirimkan saya seekor ular, bersihkan gigi taring ular itu dari bisa racun." Pamannya melakukan sesuai perintahnya dan mengirimkan seekor ular untuknya. Saat itu, kemanapun raja pergi, ia biasanya membawa kecapi untuk menaklukkan gajah. Dan pada kecapi tersebut terdapat sebuah lubang. Magandia memasukkan ular ke dalam lubang itu dan menutup lubang dengan seikat bunga. Selama 2 hingga 3 hari, ular itu tetap berada di dalam kecapi tersebut. Pada hari saat raja hendak pergi ke kamar Samawati, Magandia bertanya kepadanya, "Ke kamar siapakah hari ini Anda akan pergi, Paduka?" "Ke kamar Samawati." Magandia berkata, "Paduka, hari ini saya bermimpi buruk. Anda jangan pergi ke sana." "Saya tetap akan pergi ke sana." 3 kali ia meminta raja agar tidak pergi dan ia pun tidak berhasil membujuk raja. Pada akhirnya ia berkata, "Kalau begitu saya juga ikut pergi." Ia pun ikut pergi bersama raja tanpa ditentang olehnya. Lalu ia berkata, "Paduka, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Anda." Raja memakai pakaian, bunga, wewangian, dan perhiasan yang diberikan oleh Samawati beserta para pengikutnya. Lalu makan dengan lahap, kemudian meletakkan kecapi di samping bantalnya dan berbaring tidur. Magandia berpura-pura dengan berjalan mondar-mandir, membuka sumbatan seikat bunga dari lubang kecapi, lalu ular yang sudah 2 atau 3 hari tidak mendapatkan makanan, keluar dari lubang, mengangkat tudungnya dan membelitkan dirinya di atas tempat tidur. Ketika Magandia melihat ular itu, ia berteriak dengan keras, "Oh, Paduka, ada seekor ular!" Dan ia langsung mencerca raja. Raja yang bodoh dan malang ini tidak mendengarkan apapun yang telah saya katakan padanya. Dasar para wanita bajingan ini, apa yang raja tidak berikan kepada mereka? Kalian akan hidup senang setelah raja meninggal, tetapi selama raja masih hidup, kalian akan menderita. Paduka, ketika saya berteriak kepada Anda, hari ini saya bermimpi buruk. Anda seharusnya tidak pergi ke kamar Samawati. Anda tidak menghiraukan apa yang telah saya katakan." Tatkala raja melihat ular itu, ia merasa sangat takut dengan kematian. Ia diliputi dengan kemarahan dan berkata, "Jadi ini perbuatan yang mampu mereka lakukan. Betapa jahatnya mereka. Meskipun begitu, saya masih saja tidak mempercayai perkataan Magandia saat ia memberitahukan saya tentang perbuatan jahat mereka. Pertama, mereka membuat lubang pada dinding kamar mereka dan duduk di sana. Lalu ketika saya mengirimkan mereka ayam, mereka menolak kiriman itu. Hari ini, mereka telah membiarkan seekor ular berkeliaran di atas tempat tidur saya." Samawati memberikan nasihat kepada 500 wanita pengikutnya. "Wahai teman-teman, kita tidak mempunyai tempat berlindung lain. Bersikaplah baik terhadap raja dan ratu seperti terhadap diri kita sendiri. Janganlah marah terhadap siapapun." Raja mengambil panah, bungkuk miliknya, yang memerlukan 1000 lelaki untuk menarik busur panah tersebut. Lalu ia menaruh sebuah panah beracun di antara tali busur, dan menempatkan Samawati di depan beserta para wanita yang berbaris di belakangnya. Kemudian memanah Samawati pada bagian dadanya. Namun karena kekuatan kesaktian dari cinta kasihnya, anak panah itu berbalik arah ke tempat semula menuju hati raja. Raja berpikir, panah yang dilepaskan mampu memecahkan sebuah batu keras, dan tidak ada sesuatu di udara yang dapat membuat panah itu berbalik arah. Namun panah itu berbalik arah ke tempat semula. Memang tidak masuk akal. Bahkan anak panah yang tidak bernyawa pun mengetahui kebaikan dari Samawati.
Meskipun saya adalah seorang manusia, saya bahkan tidak mengetahuinya." Dan ia pun membuang panahnya, lalu bersikap anjali sebagai tanda penghormatan, kemudian bersujud di kaki Samawati serta mengucapkan bait berikut. "Aku sungguh bingung dan keliru. Keempat penjuru membuat pikiranku menjadi bingung. Lindungilah aku, Samawati, jadilah tempat berlindung bagi diriku." Samawati mendengar perkataannya tidak berkata demikian, "Baiklah, berlindunglah kepada diriku," melainkan berkata, "Baginda, berlindunglah kepada tempat di mana saya juga berlindung." Setelah berkata demikian, Samawati, siswa dari yang tercerahkan sempurna, berkata, "Janganlah berlindung pada diriku. Ia adalah tempat diriku berlindung. Ia adalah Sang Buddha. Wahai Baginda, ia adalah Buddha yang tiada taranya. Berlindunglah kepada Sang Buddha, dan aku juga berlindung kepada Anda." Raja berkata, "Kini saya menjadi makin takut," dan mengucapkan bait berikut. "Kini aku makin bingung. Keempat penjuru membuat pikiranku menjadi bingung. Lindungilah diriku, Samawati, dan jadilah tempat berlindung bagi diriku." Namun ia tetap menolak permintaan raja seperti sebelumnya. Pada akhirnya, raja berkata, "Baiklah kalau begitu, saya akan berlindung kepada kamu dan Sang Buddha. Saya juga akan memberimu sebuah hadiah." "Saya terima hadiah tersebut, Baginda," jawab Samawati. Raja menghampiri Sang Buddha, menyatakan perlindungan kepada beliau, menjamu beliau dan memberi dana selama 7 hari. Lalu ia berkata kepada Samawati, "Berdirilah dan pilih hadiah mana yang kamu sukai." Samawati menjawab, "Baginda, saya tidak butuh emas dan perak, tetapi berikan saya kesempatan untuk mengundang Sang Buddha beserta para pengikutnya. Lakukanlah persiapan agar Sang Buddha berkenan datang ke sini secara rutin bersama 500 biku pengikutnya, sehingga saya dapat mendengarkan Dhamma." Maka raja pun memberi penghormatan terhadap Sang Buddha dan berkata, "Bhante, datanglah secara rutin bersama 500 biku lainnya." Samawati dan pengikutnya berkata bahwa mereka ingin sekali mendengarkan Dhamma. Sang Buddha menjawab, "Baginda, para Buddha tidak selalu hanya pergi ke satu tempat. Masih banyak orang yang menantikan kehadiran para Buddha." "Baiklah kalau begitu, mohon Anda mengutus seorang biku kemari." Sang Buddha mengutus Ananda untuk pergi ke tempat raja. Maka Ananda setiap harinya pergi ke istana kerajaan bersama 500 biku. Dan para wanita itu setiap harinya menyediakan makanan untuk Sang Thera, lalu mendengarkan Dhamma. Suatu hari, setelah mereka mendengarkan wejangan dari Sang Thera, perasaan mereka diliputi dengan kegembiraan, dan mereka pun memberi penghormatan kepada Sang Thera dengan mendanakan 500 jubah luar berwarna kuning kepada beliau. Masing-masing jubah bernilai 500 keping uang. Tatkala raja melihat bahwa tidak ada satu kain pun yang tersisa, ia bertanya kepada mereka, "Di mana jubah kuning milik kalian?" "Kami memberikannya kepada Sang Thera." "Apakah beliau mengambil semuanya?" "Ya, beliau mengambil semuanya." Raja menghampiri Sang Thera, memberi penghormatan kepada beliau. Ia bertanya kepada beliau mengenai jubah yang diberikan oleh para wanita itu. Ia pun diberitahu bahwa para wanita telah memberikan jubah dan Sang Thera telah menerimanya. Ia lalu bertanya, "Bhante, jubah itu apakah sangat banyak jumlahnya? Apa yang hendak Anda lakukan dengan jubah yang banyak itu?" "Saya akan menyimpannya sebanyak yang kami perlukan dan memberikan sisanya kepada para biku yang jubahnya telah usang, Baginda." "Lalu apa yang akan mereka lakukan dengan jubah mereka sendiri yang telah usang itu?" "Mereka akan memberikannya kepada para biku yang jubahnya sedang ditambal."
Lalu, apa yang akan mereka lakukan dengan jubah mereka sendiri yang telah usang itu? Mereka akan menggunakannya sebagai alas tempat tidur. Lalu, apa yang akan mereka lakukan dengan spray lama mereka? Mereka akan menggunakannya sebagai karpet. Lalu, apa yang akan mereka lakukan dengan karpet lama mereka? Mereka akan menggunakannya sebagai handuk kaki. Lalu, apa yang akan mereka lakukan dengan handuk kaki yang lama? Mereka akan memotongnya hingga bagian-bagian kecil, mencampurnya dengan gipsa atau adukan semen, dan menggunakannya untuk menambal dinding. Bhante, walaupun semua barang tersebut diberikan kepada Anda, Bhante, namun tidak ada satupun barang yang hilang. Begitulah Paduka. Raja merasa sangat senang hingga ia pun membawa 500 jubah lain dan mempersembahkannya di bawah kaki Sang Thera. Kisah pembakaran Samawati dan hukuman terhadap Magandia. Magandia berpikir, apapun yang saya lakukan tidak pernah sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Akhirnya, ia mendapatkan sebuah rencana. Dalam perjalanannya menuju taman untuk menghibur diri, ia berpesan kepada pamannya, "Pergilah ke istana Samawati, buka lemari pakaian dan lemari minyak, sobek pakaian menjadi beberapa bagian, lalu celupkan ke dalam botol minyak, dan lilitkan pakaian-pakaian itu pada tiang penyangga. Kemudian kumpulkan para wanita itu ke dalam istananya, tutup pintu, palangi pintu dari luar, lalu nyalakan api di istana itu dengan menggunakan obor, dan kamu langsung meninggalkan tempat itu." Paman Magandia pergi menuju istana. Ia membuka lemari-lemari, menyobeki pakaian tersebut, lalu mencelupkannya ke dalam botol minyak dan melilitkan pakaian itu pada tiang-tiang penyangga. Saat para wanita yang dipimpin oleh Samawati mendatangi pamannya dan berkata, "Apa yang sedang Anda lakukan, Paman?" "Para nyonya, Raja ingin memperkuat tiang-tiang penyangga ini, dan oleh karenanya, beliau memerintahkan agar tiang-tiang dibungkus dengan sobekan kain, sobekan pakaian yang telah dicelupi minyak. Sangatlah sulit untuk dimengerti mengapa sesuatu harus dilakukan di dalam istana raja, dan sesuatu yang lainnya tidak dilakukan. Saya memohon kepada Anda semua, wahai para nyonya, janganlah tetap tinggal di sini bersama saya." Segera setelah mereka pergi dan masuk ke dalam kamar mereka sesuai anjurannya, ia menutup pintu, memalanginya dari luar, lalu menyalakan api pada satu demi satu pakaian. Ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Samawati mengingatkan para pengikutnya, "Masalah ini tidak segampang yang kita pikirkan. Walau dengan kebijaksanaan seorang Buddha menghitung berapa kali badan kita telah dibakar oleh api saat kita melalui satu kelahiran ke kelahiran berikutnya dalam roda kehidupan yang sangat sulit dipahami awalnya, maka dengan itu kalian harus bersikap waspada." Saat api telah membakar istana itu, para wanita bermeditasi dengan objek rasa sakit hingga beberapa dari mereka mencapai tingkat kesucian Sakadagami, sedangkan yang lainnya mencapai tingkat kesucian Anagami. Demikianlah apa yang terjadi pada saat itu di istana. Saat itu, rombongan para biku kembali dari berpindah patah setelah sarapan pagi. Mereka mendekat ke tempat Sang Bagawa dan memberikan penghormatan kepada Sang Bagawa, lalu duduk di satu sisi dengan penuh rasa hormat. Ketika mereka duduk di satu sisi, para biku berkata kepada Sang Bagawa, "Disinilah Bhante, saat Raja Udena sedang berada di taman kesenangannya, para wanita di sekelilingnya dilalap oleh api, dan 500 wanita yang dipimpin oleh Samawati tewas. Bhante, di manakah para wanita itu akan terlahir kembali?"
Beberapa umat wanita itu mencapai tingkat kesucian Sotapanna, yang lainnya mencapai tingkat kesucian Sakadagami, yang lainnya lagi mencapai tingkat kesucian Anagami. Wahai para biku, tidak ada satupun dari para umat wanita itu yang gagal mendapatkan buah dari perbuatan lampau mereka. Dan Sang Bagawa menjelaskan permasalahan dengan rinci. Pada waktu itu, beliau bersabda sebagai berikut. Terikat oleh belenggu kebodohan, dunia kelihatannya indah. Orang dungu, terikat oleh keadaan duniawi, diliputi oleh kegelapan batin. Mereka mengira bahwa itu bersifat kekal. Namun bagi seseorang yang benar-benar melihat, itu hanyalah kekosongan belaka. Setelah berkata demikian, beliau mengajarkan dhamma dengan berkata, wahai para biku, tatkala makhluk hidup melewati roda kehidupan, mereka tidaklah selalu bersikap waspada, dan terkadang mereka melakukan kejahatan. Oleh karenanya, saat melewati roda kehidupan, mereka akan mengalami keduanya, baik kebahagiaan maupun penderitaan. Tatkala raja mendengar suara tangisan, istana Samawati sedang terbakar. Ia langsung pergi ke sana. Namun istana itu telah hangus terbakar sebelum ia tiba di sana. Setelah memadamkan api, beliau duduk dikelilingi oleh para menterinya. Ia diliputi kesedihan mendalam dan terus mengingat kebaikan Samawati. Siapa yang telah melakukan perbuatan ini? Pikir raja. Setelah menyimpulkan bahwa Magandialah yang menjadi dalangnya, ia berpikir, jika saya menakutinya dengan pertanyaan, ia tidak akan memberitahukan saya. Kalau begitu, saya akan mengarang sebuah cerita dan menanyakannya secara halus. Maka ia berkata kepada para menterinya, baiklah, sampai detik ini juga, apapun masalah yang saya alami, saya masih kurang jelas dan penasaran. Samawati pernah mencoba untuk membunuh saya, namun kini pikiran saya telah menjadi tenang dan saya dapat tidur dengan nyenyak. Siapa yang melakukan perbuatan itu, Paduka? Seseorang yang sangat mencintai saya telah melakukan perbuatan itu. Magandia mendekat, dan saat mendengar perkataan raja, ia pun berkata, tidak ada seorang pun selain saya yang melakukannya. Saya sendiri yang melakukannya. Saya berpesan kepada paman saya dan memerintahkannya agar berbuat seperti itu. Selain kamu, tidak ada seorang pun yang saya cintai. Saya merasa sangat bahagia. Saya akan memberimu sebuah hadiah. Panggillah semua sanak keluargamu. Maka Magandia pun mengirim pesan kepada para kerabatnya. Raja merasa senang dengan saya dan ia telah memberiku hadiah. Datanglah ke sini segera. Raja memberi penghormatan kepada semua orang yang datang, bahkan mereka yang bersekongkol dengan Magandia, walaupun tidak memiliki ikatan keluarga dengannya, datang dan berkata, kami adalah kerabatnya Magandia. Setelah raja mengumpulkan mereka, ia menyuruh orang untuk menggali lubang setinggi pinggang di halaman istana, lalu memasukkan mereka semua ke dalam lubang, mengisi lubang itu dengan tanah, menaruh jerami di atasnya, dan menyalakan api pada jerami tersebut. Tatkala kulit mereka telah terbakar hingga kering melepuh, raja mengeruk tubuh mereka dengan bajak besi sehingga terpotong menjadi beberapa bagian. Sementara itu, ia memotong bagian tubuh Magandia dengan sebuah pisau tajam hingga dagingnya tersobek menjadi beberapa potong, dan menyiapkan sebuah bejana minyak di atas tungku arang. Ia lalu menggoreng mereka semua seperti kue dan kemudian memakannya. Di dalam Dhammasala, para biku mulai sesuatu pembicaraan dengan berkata, tidaklah benar jika seorang umat wanita yang memiliki keyakinan teguh dapat mengalami penderitaan semacam itu sebelum meninggal. Sang Buddha masuk ke dalam sala dan bertanya kepada mereka, wahai para biku, apa yang sedang kalian bicarakan di sana? Tatkala mereka memberitahu hal tersebut, beliau berkata,
Wahai para biku, jika kalian melihat hanya dari sudut pandang kehidupan ini saja, pastilah Samawati tidak seharusnya dapat mengalami penderitaan semacam itu sebelum meninggal. Apa yang mereka terima sangatlah pantas, sesuai dengan kejahatan yang telah mereka perbuat pada sebuah kehidupan lampau. Bhante, kejahatan apa yang telah mereka perbuat pada sebuah kehidupan lampau? Mohon beritahukan kami. Atas permintaan mereka, Sang Buddha menceritakan kisah berikut. Kisah masa lampau, percobaan Samawati membakar paceka Buddha. Dahulu kala, ketika Brahmadatta memerintah di Benares, terdapat 8 orang paceka Buddha yang secara rutin menerima dana makanan di istana kerajaan. Dan 500 wanita melayani kebutuhan mereka. 7 dari 8 orang paceka Buddha itu pergi ke Himalaya, dan seorang paceka Buddha sedang duduk bermeditasi di tepi sungai yang bersemak belukar. Pada suatu hari, setelah para paceka Buddha pergi, Raja menjemput para wanita itu dan pergi berendam ke dalam air. Tatkala para wanita itu telah seharian berendam di dalam air, mereka pun beranjak keluar dan menggigil kedinginan. Hendak menghangatkan tubuh, mereka saling berkata, "Carilah tempat di mana kita bisa membuat perapian." Saat sedang berjalan mondar-mandir, mereka melihat semak belukar dan mengira bahwa itu hanyalah sebuah gundukan rumput. Mereka lalu berkumpul di sana dan menyalakan api. Ketika rerumputan telah terbakar, mereka baru melihat paceka Buddha sedang berada di sana. Mereka pun berteriak, "Habislah kita, habislah kita." Paceka Buddha yang begitu dihormati raja kini telah terbakar. Jika raja mengetahuinya, ia akan membunuh kita semua. Mari kita bakar tubuhnya saat kita mendekat. Maka para wanita tersebut membawa kayu bakar dari segala tempat dan menumpuknya di sekitar tubuh paceka Buddha hingga menjadi sebuah tumpukan kayu yang cukup tinggi. Kemudian mereka menuangkan minyak pada kayu bakar dan berkata, "Kini ia akan hangus terbakar." Mereka lalu pergi. Pada saat melakukan perbuatan tersebut, mereka memang tidak merasa bersalah. Namun setelah melakukan kejahatan yang disengaja ini, mereka menderita karena selalu diliputi dengan rasa bersalah. Tatkala paceka Buddha sedang bermeditasi dalam kebahagiaan jhana, mereka telah membawa 100.000 kereta yang berisi kayu bakar dan menuangkan minyak di atas kayu bakar tersebut. Namun, mereka tidak mampu membuat beliau sedikit pun merasa panas. Maka, pada hari ke-7, paceka Buddha bangkit dari duduk dan pergi ke tempat yang beliau kehendaki. Akibat dari perbuatan jahat ini, para wanita itu direbus selama ratusan ribu tahun di alam neraka, dan karena karma buruk yang belum habis, selama 100 kehidupan berturut-turut, rumah mereka terbakar, dan mereka pun ikut terbakar di dalam rumah. Begitulah kejahatan yang telah mereka perbuat di sebuah kehidupan lampau. Tatkala Sang Buddha selesai menceritakan kisah ini, para biku bertanya kepada beliau, "Tetapi Bhante, bagaimanakah Kujutara bisa menjadi seorang bungkuk? Mengapa ia dapat menjadi begitu bijaksana? Bagaimana ia mampu mencapai tingkat kesucian Sotapanna? Bagaimana ia bisa menjadi seorang pembantu wanita?" Kisah masa lampau, perbuatan lampau Kujutara. Wahai para biku, ketika raja yang sama memerintah di Benares, terdapat seorang paceka Buddha yang berbadan agak bungkuk. Seorang pembantu wanita membentangkan selimut pada bahunya dan memegang sebuah kendi di tangan, lalu membungkukkan badannya sehingga terlihat seperti seorang bungkuk, dan berkata, "Beginilah cara jalan dari paceka Buddha." Sambil meniru cara jalan beliau, karena perbuatan itu, ia terlahir menjadi seorang bungkuk.
Namun pada hari pertama ia menyediakan tempat duduk untuk para paceka Buddha, mengambilkan dan mengisi pata mereka dengan bubur nasi, lalu memberikannya kepada mereka. Para paceka Buddha mengambil pata yang berisi bubur, namun karena masih panas, mereka terpaksa harus memegangnya dengan satu tangan secara bergantian. Wanita itu melihat keadaan tersebut langsung memberikan 8 buah gelang gading kepada para paceka Buddha dengan berkata, "Gunakanlah gelang gading ini sebagai alas untuk pata Anda." Saat para paceka Buddha selesai menggunakannya, mereka melihat wanita itu, lalu ia pun berkata, "Bhante, kami tidak memerlukan gelang-gelang ini. Terimalah sebagai hadiah dari kami sebelum Anda pergi." Para paceka Buddha membawa gelang-gelang tersebut ke gua Nanda Mula, dan gelang-gelang itu masih tersimpan utuh hingga kini. Sebagai akibat perbuatan baiknya, ia mampu memahami Dhamma dengan kebijaksanaan yang luas. Demikian juga, karena melayani kebutuhan paceka Buddha, ia mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Inilah perbuatan yang telah ia lakukan pada masa lampau antara dua Buddha. Pada masa yang tercerahkan sempurna Buddha Kassapa, seorang putri bendahara Benares saat suatu senja bercermin sambil duduk merias diri. Seorang sahabat karibnya, seorang bikuni yang telah bebas dari keinginan duniawi, datang menjenguknya. Para bikuni biasanya mengunjungi umat pada saat senja menjelang malam hari. Namun, pada saat itu putri bendahara tidak mempunyai seorang pun pembantu, maka ia pun berkata kepada bikuni, "Salam hormat dari saya, Ayah. Tolong ambilkan keranjang perhiasan itu untuk saya." Bikuni pun berpikir, jika saya tidak mengambilkan keranjang itu untuknya, ia akan membenci saya dan terlahir kembali di alam neraka. Tetapi jika saya mengambilkannya, ia akan terlahir kembali sebagai seorang pembantu wanita. Bagaimanapun, lebih baik menjadi seorang pembantu daripada mengalami siksaan di alam neraka. Karena merasa iba terhadap dirinya, bikuni mengambilkan keranjang itu untuknya. Akibat dari perbuatannya itu, ia terlahir kembali sebagai seorang pembantu wanita. Demikianlah kisah masa lampau Kujutara. Suatu hari, di dalam Dhammasala, para biku mulai sebuah pembicaraan. Samawati dan 500 wanita dibakar api di kediaman mereka. Sementara Magandia dan sanak keluarganya juga dibakar dengan api pada sekujur tubuh mereka. Dan tubuh mereka dikeruk dengan bajak besi. Magandia pun direbus di dalam minyak mendidih. Siapakah yang hidup dan siapakah yang meninggal? Sang Buddha masuk ke dalam sala dan bertanya, "Wahai para biku, apa yang sedang kalian bicarakan di sana?" Tatkala mereka memberitahukan hal tersebut, beliau berkata kepada mereka, "Wahai para biku, mereka yang lengah, walau hidup selama 100 tahun, sama saja dengan mati. Magandia, saat masih hidup, ia bagaikan orang mati. Wahai para biku, orang yang waspada tidak pernah mati." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. Kewaspadaan adalah jalan menuju Nibbana. Kewaspadaan adalah jalan menuju tanpa kematian. Orang yang waspada tidak pernah mati, namun mereka yang lengah, walau masih hidup, sebenarnya seperti orang mati. Ketahuilah ini dengan jelas. Mereka yang ahli dalam melatih kewaspadaan, berbahagia dalam kewaspadaan dan berbahagia di alam para suci. Mereka yang tekun berlatih meditasi, mereka yang gigih, mereka yang berdaya upaya benar, mereka adalah orang bijaksana yang mencapai nibbana dan kebahagiaan tertinggi.